mencari rezeki itu menentukan terhadap besar kecilnya rezeki kita. Sebelum kita kayak racing ya. Waktu itu saya ngeriset ketika saya bandingkan antara dunia kerja dan dunia wirausaha, akhirnya kesimpulan saya tempat di mana kita kerja itu menentukan terhadap besar kecilnya rezeki kita. Kalau Pak Fahrijal sekarang kesibukannya apa, Pak? Boleh di-unmute dulu, Pak. Ya, saya nggak ada, Pak. Nggak ada kesibukan, Pak. Orang kaya nih, nggak sibuk ya? Ya, saya hanya fokus di eco racing, walaupun ditolak maupun gimana, Pak. Fokus di eco racing doang? Pak, iya, Pak. Saya udah memutuskan itu, Pak. Fokus di eco racing doang. Di sini ada yang pedagang nggak? Ya. Ada yang pedagang di grup ini? Ada yang lagi menjadi pedagang, siapa? Ada pedagang di sini nggak? Teman-teman di sini ada, selain karyawan ada? Guru, Kang, guru. Guru, oke. Guru ya. Berarti lulusan UPI ya? PAI, Kang, PAI. Oh, PAI ya. Guru agama. Udah berapa lama jadi guru, Kang? Kurang lebih 2 tahun, Kang. 2 tahun? Iya. 2 tahun kerja jadi guru berapa jam sih sehari, Kang? Kurang lebih 8 jam, Kang. 8 jam ya kerja ya. 8 jam guru. Nah, bandingkan dengan 8 jam saya. Kira-kira besaran mana gajinya, Kang? Pendapatannya? Besaran Akang lah. Nah, Kang. Oke, walaupun kerjanya sama kan, 8 jam kan? Iya. Oke, sekarang 8 jam guru sama 8 jam anggota DPR. Kira-kira gajinya besaran mana? DPR. Oke. Nah, 8 jam guru ya. Nanti bandingkan misalnya sama 8 jam seorang kasir minimarket. Kira-kira besaran mana tuh pendapatannya? Besar guru. Masih besar guru ya. Tergantung, Jadi, Kang, tergantung. Tergantung apa? Kalau yang guru honor besar minimarket. Ya, kalau gurunya PNS. Kalau PNS besar PNS sih. Bisa lebih besar nih. Saya pengen teman-teman memilih akhirnya ya. Iya, Kang. Kalau kita niatnya hanya menjadi karyawan, carilah di mana tempat kerja yang bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Andai teman-teman pengen punya pendapatannya puluhan juta, ya jangan jadi guru, Pak. Andai tempat Sahdi ini misalnya pengen punya rumah, punya mobil besar, mewah, jangan jadi guru. Carilah tempat kerja di mana tempat kerja itu bisa menghasilkan uang itu bisa beli rumah cash. Kalau misalnya di sini ada Pak Aryansyah misalnya pengen punya rumah 1 miliar, pengen punya mobil Pajero, ya jangan jadi pegawai karyawan biasa, karena kalau dicari puluhan tahun pun nggak akan dapat gitu ya. Jadi tempat kita memilih suatu pekerjaan itu kan menentukan terhadap besar kecilnya rezeki kita. Maka dari sekarang silakan teman-teman berpikir udah berapa lama kerja dapat apa aja. Karena kerja keras kita itu nggak menentukan hasil. Kalau kerja keras menentukan hasil, harusnya orang yang paling kerja keras itu orang yang paling kaya. Tapi kan di dunia nyata enggak. Orang yang paling kerja keras sekarang siapa sebenarnya? Pekerjaan apa yang paling keras bisa meneteskan keringat? Kuli bangunan. Kuli bangunan ya, Bang Beca tuh. Kira-kira mereka kaya-kaya nggak? Enggak. Pas-pasan. Terus kalau jadi anggota DPR, kira-kira keringetan nggak? Enggak. Ya, tapi siapa yang paling kaya? Anggota DPR atau kuli bangunan? Anggota DPR. Anggota DPR pada kerjanya duduk, tidur. Kebanyakan ya. Tapi duitnya gede. Tapi kuli bangunan kerja kerasnya nggak gimana tuh. Pergi pagi, pulang sore, keringetan ya. Kadang makan lupa sholat kadang. Gitu. Tapi pendapatannya kecil. Bahkan rumah pun belum tentu punya. Nah itu ya. Jadi besar kecilnya rezeki teman-teman tergantung dari kerja kita, di mana kita berada. Gitu. Nah sekarang pilihan yang terakhir adalah, nah silahkan teman-teman milih. Kalau pengen sukses di dunia nyata, real ya, dunia real, teman-teman pengennya apa gitu? Pengennya punya apa? Kalau pengen kayak punya saya, misalnya pengen punya rumah, pengen punya Pajero, nah kira-kira nyarinya di mana gitu? Nah mulai nanya ke diri sendiri. Mumpung kita masih Allah kasih kesempatan sehat, kita masih dikasih kesempatan bisa hidup enak ya, bisa nafas, bisa
olahraga ya Kang Dimas. Mulai tanya, kira-kira kalau saya selama masih hidup nih pengen punya mobil, pengen punya rumah, nyarinya di mana? Nggak harus eco racing sih ya. Saya akan ngebebasin teman-teman, silakan nanti tidur setelah Zoom meeting tidur, nanti bangun pagi silakan. Saya pengen punya rumah tapi nyarinya di mana? Nyarinya di mana? Andai teman-teman pengen dapat Pajero, nyarinya di mana? Nih misalnya nih Pak Septia Pranata ya, Pak Septia Pranata, Andai ngedaftar eco racing, nggak usah daftar eco racing nih. Saya saranin jangan daftar nih. Yang belum daftar jangan daftar. Masih jadi karyawan misalnya ya, mau pengen punya mobil, pengen punya rumah, kepikiran bisnis apa? Silakan. Nanti pikirin ya. Ini saya udah riset, saya lagi riset vlog-vlog saya nanti ke depan akan beberapa nge-share karena saya pun anak dari seorang pebisnis konvensional dan saya pun waktu kuliah juga suka bisnis konvensional. Yang jelas di luar sana silakan teman-teman survei. Kalau kebanyakan orang itu berpikir pengen jadi pengusaha akhirnya. Kalau yang udah jadi karyawan lama nih, kebanyakan pengen jadi pengusaha. Ketika dia keluar dari dunia kerja, pasti berpikirnya bisnis-bisnis konvensional yang kepikiran sama dia. Ada kebanyakan orang akan berpikir bisnisnya kuliner. Kuliner ini kalau teman-teman survei, silakan tanya. Minimalnya kalau jualan sate, tanya ke tukang sate modalnya berapa? Pasti di atas 5 juta untuk beli gerobak, untuk beli alat pembakaran dan sebagainya. Modalnya 7 juta. Ini udah saya tanya nih. Rata-rata Bisa 10 juta. Sekitar 7 juta minimalnya. Ini saya nanya juga kemarin tukang bubur. Ada kalau nggak salah nanti videonya. Udah ada itu videonya, udah diupload. Itu bubur namanya Sari Rasa, buburnya enak, modalnya 15 juta. Nah, saya tanya terus, berarti itu tukang sate itu kerjanya 8 sampai 12 jam dan pendapatannya itu kurang lebihnya 4 per harinya. Nah, si tukang bubur rata-rata per harinya 200.000. Ini kalau udah rame, kalau udah punya pelanggan. Saya nanya ke orang-orang yang udah punya pelanggan. 200.000 per hari. Dengan modal 15 juta, kerja 6 sampai 8 jam, itu dapat ratusan ribu per hari. Oke, ini kalau teman-teman berpikirnya menjadi bisnis konvensional ya. Nanya lagi saya ke ini modal tukang mie ayam. Sekitar 8 juta, kerjanya 8 sampai 12 jam. Omset kalau dia, karena dia nggak pernah ngitung keuntungannya katanya. Omsetnya sekitar 500.000 per harinya. Dipotong-potong nanti biaya-biaya buat besoknya, barulah nanti hasilnya. Udah 15 tahun dia bekerja menjadi tukang mie ayam dan penghasilannya segini. Jadi kalau teman-teman punya modal ya, kesimpulannya kalau teman punya modal masih di bawah 10 juta pasti jadi pengusaha seperti ini. Realita di lapangan nanti. Dan ketika teman-teman jalankan bisnis kuliner seperti ini, ya, modalnya cukup besar, waktu kerjanya cukup lama, tapi hasilnya saya yakin kecil. Nah, terserah kalau teman-teman nggak daftar rekomendasi, mungkin bisa ambil pilihan ini. Di atasnya ini apa? Buka kafe pasti ratusan juta. Buka laundry pasti minimalnya 50 juta. Ada nggak modalnya? Ketika ada pun modalnya, cara jalannya gimana, kapan untungnya, dan siapa yang akan ngebimbing teman-teman. Nah, misalnya di sini tadi ada Pak Aryansyah. Pak Aryansyah berpikir, saya mau jualan bubur, Kang. Oke, jualan bubur, Pak Aryansyah punya modal 15 juta jualan. Kira-kira siapa yang akan ngebimbing si Pak Aryansyah untuk bisa sukses ketika jalanin buburnya? Ada nggak? Mungkinkah teman Pak Aryansyah yang tukang bubur juga akan ngebimbing sampai Pak Aryansyah sukses? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Yang ada Pak Aryansyah kerja sendiri, temannya Pak Aryansyah tukang bubur yang lainnya pasti ngerasa akan menjadi saingan. Benar. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman berbisnis konvensional, di awal itu akan mengalami bisnisnya sendiri, untungnya sendiri, ruginya sendiri nanti. Nah, jadi silakan. Jangan daftar rekrutasi, silakan pilih bisnis ini, maka Anda akan mengalami hal serupa. Itu yang membuat saya waktu itu nggak ngikutin jejak keluarga saya di bisnis konvensional. Karena kesimpulan saya di bisnis konvensional, kaya nggak tetap bisa kaya, tapi modalnya perlu besar. Kerja kerasnya perlu benar-benar keras. Karena Anda ngerjainnya sendirinya semuanya. Orang tua saya punya grosir, itu modalnya ratusan juta. Ngerjainnya sendiri, untung-untung sendiri, capek-capek sendiri. Nah, sekarang saya ajak pilih ke eco racing. Kira-kira tukang mie ayam aja tadi, tukang ini yang paling tinggi berarti tukang bubur ya. Setelah saya riset kemarin setelah beberapa hari, tukang bubur aja perlu modal 500 juta untuk penghasilan 200.000 per hari. 200.000 per hari itu beliau masih baru punya motor tok, namanya Kang Ojan.
baru punya motor toh gitu kan. 200.000 per hari. Gitu. Nah, sekarang kira-kira kalau di Eco Racing 15 juta dapat apa tuh? Kalau di Eco Racing, teman-teman 15 juta itu insya Allah bisa dapat Bisnis. kalau di Eco Racing insya Allah bisa dapat peluang dapat motornya itu 7 kali, mobilnya 7 kali, Pajero-nya 7 kali, rumahnya 7 kali. Penghasilannya insya Allah bisa dapat maksimalnya 4,2 juta sehari. Itu kalau kita samakan dengan keuntungan si ayam. Apa sih bubur? Saya pernah nanya, Mas, kalau saya jualan bubur, kira-kira untuk menghasilkan motor, mobil, dan rumah kapan? Dia nggak bisa jawab. Wah, nggak tahu. Saya mah jalanin aja lah. Terus gimana Bapak pengen bisa punya mobil? Akhirnya beliau ngeredit. Kredit ya. Nah, jadi kesimpulannya silahkan nanti teman-teman ketika udah selesai dari bisnis ini, tadi kata Kang Dimas 9 dari 10 pintu rezeki di dunia perniagaan. Nah, sekarang tinggal pilih mau berbisnis konvensional atau memilih Eco Racing. Memilih Eco Racing berarti ketika teman-teman daftar, teman-teman akan dibimbing, akan punya sponsor, akan punya leader, akan punya tim yang akan nge-support teman-teman. Kalau bisnis konvensional berarti ngerjainnya sendiri dengan modal yang tinggi, hasilnya belum tentu. Tapi kalau di Eco Racing, modalnya setinggi-tingginya, modal di Eco Racing cuma 62.100.000. 62.100.000 ini menurut saya ini paket yang sultan. Ketika teman-teman daftar paket Eco Racing yang 62.100.000, teman-teman dapat produk senilai 93 juta. Ya, baru daftar 62 juta, teman dapat produk senilai 93 juta. Udah ada selisih. Ya. Kalau di dunia konvensional paling ini bukan laundry, itu pun laundry mesin cucinya doang nih. Sama sewanya doang paling. Nah, potensi rewardnya ketika teman-teman daftar paket Sultan ini, teman-teman akan bisa dapat reward seminimal-minimalnya di atas 51 miliar. Baru rewardnya doang ya. Belum dari komisi hariannya bisa sampai puluhan juta per hari. Nah, ini potensinya. Potensinya kalau teman-teman menjalankan 1-3 tahun ke depan. Tukang sate aja 15 tahun baru ngomset 500.000 per hari. Omset tuh. Nah, kalau teman-teman kerjakan ini nggak usah 15 tahun deh. 1-3 tahun teman-teman akan ngalamin reward miliaran dan penghasilan puluhan juta per hari. Itu kalau pakai Sultan. Kang, saya nggak punya uang 62 juta. Tenang, Eco Racing menyediakan paket pendaftaran yang di bawahnya 62 juta. Ya, ada paket di bawahnya 62 juta, namanya paket eksekutif, di mana teman-teman daftarnya cuma 30 juta 100. Anda di bisnis konvensional 30 juta 100, paling buka konter pulsa bisa lah ya ini ya. Bayar sewa dan beli-beli nomor-nomor ini bisa 30 juta nih. Tapi di Eco Racing ini terukur. Modal 30 juta 100, teman-teman akan finish dengan dapat 15 motor, 15 mobil, 15 Pajero sama 15 rumah. Total rewardnya 25 miliar. Total pendapatan harian maksimal 9 juta per hari. Gitu ya. Teman-teman daftar 30 juta dapat produk Eco Racing nanti PTBS campur produknya terserah, dengan total produknya itu senilai 45 juta. Dapat produknya udah lebih mahal daripada daftarnya. Plus pendapatan jutaan per hari. Rewardnya 25 miliar totalnya. Dahsyat nggak? Terukur nih hasilnya, terukur hasilnya. Next, Kang, saya nggak punya nih 30 juta. Wah, tenang, Eco Racing menyediakan paket pendaftaran di bawahnya lagi. Ya, yang tadi nih paket tukang bubur nih ya. Pakai tukang bubur itu punya gerobak, punya mangkok dan sebagainya. Teman-teman daftar Eco Racing 14 juta, teman-teman dapat produk senilai 21 juta. Produk di PTBS nilainya 21 juta. Dan potensi rewardnya, kalau tadi tukang bubur udah jualan puluhan tahun, pendapatan bersihnya per hari cuma 200.000, di Eco Racing gak usah nunggu puluhan tahun. 1-3 tahun kerjakan sungguh-sungguh seperti tukang bubur ngerjain 6 jam sampai 8 jam. Teman-teman potensi rewardnya bisa 11 miliar. 11,5 miliar. Pendapatan hariannya bisa seminimal per harinya maksimal 4,2 juta. Nah, ini kalau teman-teman daftar paket yang 14,1 juta. Terukur ya, hasilnya terukur. Nanti finishnya di sini teman-teman. Di bawahnya lagi, Kang, saya nggak ada modal segitu. Nah, daftarlah paket yang kayak tukang sate tadi. Tukang sate itu penghasilannya cuma berapa tadi ya? Omset ya 500.000 per hari itu, dia nggak ngasih tahu keuntungannya.
Dia cuma tahu omsetnya aja, pokoknya per hari kurang lebihnya 500.000, belum dipotong-potong beli dagingnya buat besoknya kan. Kan besoknya dia omset 500.000 itu untuk dibeliin daging lagi, tusukan lagi gitu ya. Gitu. Nah di Eco Racing ini cuma 6.100.000, teman-teman jadi mitra bisnis Eco Racing dapat produk 9 juta. Potensi rewardnya 5 miliar. Nah waktu itu saya daftarnya yang ini pertama tuh, reguler. Ya. Makanya saya dapat motor 3, mobil 3, itu 3 nih Pajero kedua, coba bentar lagi nih. Gitu ya. Dan nih hasilnya terukur nih. Teman-teman akan finish di dapat motor 3, mobil 3, Pajero 3, rumah 1 miliar 3. Ini paketnya karyawan menurut saya. Paket cukup lah. Ibaratnya teman-teman punya motor 3, nanti satu buat anak misalnya. Satu buat orang tua, jadi anak-anak kita punya motor masing-masing gitu. Nanti teman punya mobil, mobilnya nggak buat sendiri. Satu diambil mobil, satu lagi diambil buat haji, misalnya ini bisa. Punya Pajero 3, nanti satunya diambil buat kita, 2-nya misalnya untuk beli tanah, nah ini bisa. Untuk berangkatin haji keluarga kita, ini bisa. Rumah 1 miliarnya bisa dapat 3 juga, bayangkan. Cuman modal 6.100.000. Andai teman-teman jualan sate kayak yang tadi, tanya tukang sate itu, Pak, kira-kira kalau saya ngerjain dagang sate 3 tahun, kira-kira bisa kebeli rumah nggak 1 miliar? Saya yakin tukang sate itu nggak akan bisa jawab. Tapi kalau nanya saya, Kang Agi, saya dapat 6.100.000 nih, koleksi. Kira-kira saya bisa dapat rumah nggak? Bisa. Bukan cuma 1, tapi bisa sampai 3. Saya akan bilang kayak gitu. Karena di sini terukur nilainya ya. Nah, silakan teman-teman pilih. Jangan jadi mitra bisnis koleksi, ya tukang sate aja kalau nggak mau jadi koleksi. Terakhir, Kang, 6 juta masih kurang nih. Nah, ini ada paket yang paling sombong di Eco Racing nih. Pak Haji Febrian itu terlalu baik nih. Pak Haji Febrian menyediakan paket terendah. Kalau menurut saya ini paket yang sombong ini, tapi paket kata Pak Haji Febrian ini bisa ngebantu masyarakat. Karena ini insya Allah setiap orang pasti punya. Dari sekian banyak orang yang secara pedagang di pinggir jalan itu nggak ada yang modalnya 2.100.000. Mau tukang cilok pun beli gerobaknya udah lebih dari 2 juta. Racing ada paket yang nilainya 2,1 juta, tapi total reward dia bisa 1,67 miliar. Dapatan hariannya maksimal 600.000 per hari. Total produk yang teman-teman dapat 3 juta. Daftar 2.100.000, dapat produk 3 juta. Peluang rewardnya 1,67 miliar. Ini menurut saya adalah suatu jawaban dari doa-doa kita. Karena Pak Haji Febrian bikin ini bukan cuma buat sebagian orang, tapi buat semua masyarakat Indonesia. Sehingga siapapun yang daftar Eco Racing, jalanin sungguh-sungguh, insya Allah akan dapat semua rewardnya. Nah, gitu ya. Tapi menurut saya ini pakai sombong, karena ketika teman-teman dapat motor, motornya satu. Dapat mobil, ya mobilnya satu buat diri kita sendiri. Dapat Pajero, ya Pajeronya satu buat diri kita sendiri. Dapat rumah, rumahnya satu buat diri kita sendiri. Makanya waktu itu saya nggak milih paket ini. Saya milih paket yang di atasnya. Tapi terserah teman-teman. Ini saya sekali lagi serahkan ke teman-teman. Kalau mau jadi pedagang konvensional, berarti akan ngalamin seperti orang-orang yang saya presentasikan tadi. Tapi kalau mau jadi mitra bisnis Eco Racing, seminimal-minimalnya teman-teman akan ngalamin nanti apa yang saya rasakan. Gitu. Karena tadi kan udah saya presentasiin, udah ribuan orang yang dapat motor dan mobil. Udah ratusan orang yang dapat rumah 1 miliar. Dan saya berharap Anda adalah salah satunya. Anda adalah salah satunya. Gitu ya, mungkin itu yang bisa saya presentasikan ke teman-teman semua. Silahkan nanti diskusi sama sponsor yang mengundangnya. Saya nggak pernah memaksa orang lain daftar Eco Racing atau enggak, karena ini sekali lagi pilihan. Ya, tugas saya hanya menyampaikan, sekali lagi hidayah datangnya dari Allah. Ya, Allah selalu menunjukkan jalan-jalannya aja. Tergantung kita mau ngejemput atau enggaknya. Ya, Allah nggak tahu. Ini misalnya Pak Syarif lagi punya hajat, pengen punya mobil, ngedoa malam di sholat tahajud, sholat hajat, ya, sholat taubat, doa, ya Allah mudah-mudahan dapat mobil. Apakah iya besoknya keluar rumah langsung ada mobil di depan garasinya? Nggak mungkin. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi Allah ngasih jalannya. Ini loh, bisa ketemu sama saya, bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa kita sesungguhnya. Saya bisa ketemu sama sponsor saya, itu mungkin jawaban dari doa-doa saya. Nah, tinggal ketika Allah ngasih jawabannya, mau diambil atau enggak, mau dijalankan atau enggak. Cuman saran saya, yakini dulu diri sendiri, kalau mau jalankan, kalau enggak usah. Toh yang menikmati orang yang menjalankan. Saya enggak terlalu beruntung ketika teman-teman daftar Eco Racing. Tapi ntar yang paling beruntung ketika menjalankan bisnis Eco Racing siapa? Ya Anda sendiri gitu. Makanya saya enggak pernah memaksa, karena saya udah ngalamin gitu ya. Karena saya udah ngalamin, saya enggak akan memaksa.
Dan yang untungnya pun bukan saya nanti ketika teman-teman sudah registrasi, tapi untungnya itu Anda sendiri. Tugas saya hanya menyampaikan, dan kalau teman-teman daftar, saya akan membimbing beserta tim saya nanti, ya, sama timnya Kang Dimas juga akan ngebimbing teman-teman semua untuk sukses di bisnis akurasi. Itu paling dari saya untuk malam ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada apa-apa nanti bisa kontak langsung sponsornya yang mengundang ke sini, ataupun yang baru daftar langsung ntar tanya-tanya di grup. Yang belum daftar silakan hubungi sponsornya, pengundang Anda ke Zoom meeting. Alhamdulillah udah jam 11 masih tersisa 60 orang ya, dari tadi itu sekitar 75 orang kan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti setiap minggunya ada 1 sampai 2 kali seminar. Ya, teman-teman bisa ikutan insyaallah. Jadi tugas teman-teman kayak gimana, Kang? Bantu orang lain bebas hutang dan riba. Kalau teman-teman belum bisa mempresentasikan, ajak ke Zoom meeting. Ajak ke Zoom meeting rutin. Insyaallah nanti saya bantu presentasikan. Gitu ya. Yang mau belajar kayak gimana, Kang? Kalau mau belajar nanti ada Zoom meeting training. Kalau mau ketemu boleh, nanti ada di Purwakarta saya. Terus saya juga sering ada di Bandung, bisa ketemuan. Insyaallah kita full support system buat teman-teman. Paling itu aja deh saya. Boleh saya sampai lempar lagi ke, saya kasih lagi ke moderatornya. Oke, terima kasih Kang Alfian, Pak Robi, ya, Kang Dimas sudah